Di video kali ini saya akan berbagi cara mendapatkan uang dari internet dengan browsing di Google. Yang mana strategi ini merupakan salah satu trik yang paling mudah untuk bisa dapat uang secara online di tahun 2022 ini. Untuk mengerjakan keseluruhan project ini, hampir tidak dibutuhkan skill sama sekali ya, no skill. Kemudian tidak perlu menginstal aplikasi, cukup menggunakan HP dan bisa dikerjakan dari mana saja, termasuk dari rumah. Dan trik yang akan saya share kali ini bukan tentang jualan, bukan tentang cari referral, bukan ngundang orang, dan tidak membutuhkan modal sama sekali untuk memulainya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedetail mungkin, langkah demi langkah untuk cara kerjanya. Pastikan simak videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip ya, karena selalu ada penjelasan penting di setiap stepnya, agar teman-teman itu betul-betul paham dan bisa menghasilkan dari project ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ya untuk tutorialnya. Untuk langkah pertama, teman-teman silahkan buka Google, kemudian ketikkan Google News di kolom pencarian. Seperti ini ya, Google News. Kemudian pilih yang .com, bukan yang .co.id ya, yang .com. Klik saja. Maka di sini akan tampil banyak sekali jenis berita di seluruh dunia. Kemudian di sebelah kiri di garis 3 ini, di sini nanti ada pilihan juga ya. Kita bisa pilih berita dari negara mana, kemudian berita lokal, kemudian kategorinya, apakah hiburan, apakah olahraga, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa mencari berita-berita dengan topik tertentu ya di pencarian sini. Klik saja seperti ini. Nah, kita isikan topik berita yang ingin kita cari. Misalkan saya contohkan topik tekno misalnya. Seperti ini, langsung enter saja. Nah, maka yang keluar adalah berita-berita tentang teknologi ya. Jika ingin berita tentang politik atau ekonomi, tinggal klik saja di pencarian nanti diisikan ekonomi atau politik. Seperti itu, tergantung dari topiknya. Dan berita-berita ini update setiap jam teman-teman ya. Ini ada yang 14 jam yang lalu, 22 jam yang lalu, dan sebagainya. Nah, pada intinya kita bisa menggunakan artikel-artikel ini untuk menghasilkan uang. Kemudian langkah yang kedua, kita pilih salah satu artikel, misalkan ini, kita klik saja. Nah, setelah terbuka seperti ini, ya, ini adalah sebuah artikel yang mana kita cukup mengcopy artikelnya saja. Ya, kita copy artikelnya. Kemudian langkah yang keempat, teman-teman buka sebuah situs yang bernama quillbot.com. Untuk link situs ini juga sudah saya sertakan di deskripsi ya. Tinggal klik saja tanpa mengetikkan secara manual. Namanya sekali lagi Quillbot. Quillbot ini adalah situs gratis untuk menyusun ulang artikel secara otomatis dan profesional tanpa mengubah inti dari isi artikel tersebut. Paham ya teman-teman ya? Jadi artikel ini kita copy, kita masukkan Quillbot dan akan kita susun ulang kalimatnya. Seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan beberapa paragraf saja, tapi nanti teman-teman lakukan semuanya. Ini saya contohkan hanya sebagai contoh saja. Kita copy langsung. Kemudian kembali ke situs Quillbot, kita tinggal paste teks yang sudah kita copy tadi. Nah, setelah dipaste, langsung klik paraphrase di sini. Kita tunggu beberapa saat sampai proses penyusunan ulang kalimatnya selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Kita coba bandingkan. Jadi di sini ada dua artikel. Yang atas ini adalah artikel asli dari sumbernya. Yang bawah ini adalah artikel yang sudah kita ubah, yang sudah kita susun ulang. Perhatikan ya. Jadi di sini there were more than 2 million UK job vacancies in tech last year. Nah, untuk yang di bawah ini sama. Intinya sama, cuma posisi kalimatnya berbeda. Nah, ini sudah tidak terdeteksi sebagai duplikat konten. Apa sih duplikat konten itu? Jadi, duplikat konten adalah artikel atau konten yang kita copy atau kita salin dari artikel aslinya. Jadi ada dua artikel ganda nantinya. Dan Google bisa mendeteksi itu. Tapi dengan cara ini, maka artikel yang kita susun ulang ini menjadi unik, tidak duplikat konten lagi. Paham ya teman-teman ya sampai tahap ini ya? Jadi di sini kita sudah punya artikel unik yang tidak duplikat konten, yang bawah ini ya. Kemudian ini artikel yang sudah kita susun ulang ini kita copy dan simpan di catatan HP kita dulu. Nah, kita select semua seperti ini, kemudian kita copy. Nah, setelah kita copy, kita simpan dulu di catatan HP kita. Kita paste dulu. Nah, ini boleh disimpan di catatan HP kita, boleh juga disimpan di Word, PDF, dan lain-lain ya, bebas.
Pada intinya, sampai pada tahap ini kita sudah memiliki sebuah artikel yang unik dan tidak duplikat konten dengan artikel yang ada di internet karena sudah kita susun ulang. Dan jika teman-teman ingin membuat artikel dengan topik yang lain, dengan topik apapun, caranya sama, tinggal artikelnya saja yang disesuaikan. Oke, sekali lagi sampai tahap ini teman-teman sudah paham cara membuat artikel dengan bantuan Google News tanpa terindikasi duplikat konten. Nah, sekarang kita memasuki ke tahap menghasilkan uang. Ini adalah tahap yang paling penting, teman-teman. Silahkan disimak dengan seksama ya. Ada dua opsi yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang dengan artikel yang sudah kita buat tadi. Untuk opsi yang pertama, penghasilannya itu tidak terlalu besar, namun juga patut untuk dicoba juga. Kemudian untuk opsi yang kedua, ini penghasilannya memang lebih besar, namun dibutuhkan effort atau usaha yang lebih besar juga. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang opsi 1 dulu. Nanti teman-teman bisa milih ya. Boleh milih opsi 1, boleh milih opsi 2. Yang jelas, dua-duanya akan saya jelaskan. Kita mulai dari yang opsi yang ke-1 dulu. Untuk opsi yang pertama ini, kita akan menggunakan situs yang bernama textbroker.com. Situsnya nanti juga akan saya sertakan di deskripsi. Bagi yang kurang paham bahasa Inggris, bisa diterjemahkan dulu ya halamannya menggunakan fitur terjemahan dari Google Chrome kita. Nah, seperti ini, kemudian kita translate saja. Nah, ini ya. Jadi text broker itu adalah penyedia layanan penulisan konten. Bagi orang yang pengen order artikel, bisa daftar di situs ini. Dan kita sebagai pekerja juga bisa menulis artikel di situs ini ya. Jadi mempertemukan orang yang butuh artikel dengan orang yang menulis artikel. Paham teman-teman ya? Makanya namanya text broker. Dan situs inilah yang nantinya akan membayar kita untuk membuat artikel. Tapi kita tidak perlu membuat artikel sendiri karena di awal tadi sudah saya jelaskan cara membuat artikel tanpa terindikasi duplikat konten ya. Untuk daftarnya sendiri, di sini tidak dipungut biaya alias gratis. Oke, untuk yang pertama, pilih menu. Nah, di sini pilih yang saya ingin menulis konten. Sekedar informasi saja bahwa text broker ini bukan situs abal-abal. Jadi text broker ini sudah berpartner dengan situs-situs besar seperti Yoast, Staples, eBay, dan lain sebagainya. Kemudian kita scroll ke bawah, earn money, menghasilkan uang dengan menulis konten atau artikel. Bawah lagi, sekali lagi bagi teman-teman yang kurang paham bahasa Inggris bisa diterjemahkan dulu ya. Seperti ini, translate saja. Nah ini ya, apakah Anda seorang pemula atau profesional? Itu nggak peduli di sini, yang penting bisa bikin artikel. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut kalau mau baca. Kemudian selanjutnya pembayaran, kita klik informasi lebih lanjut di sini. Kita scroll ke bawah ya, scroll lagi. Ini adalah perhitungan atau bayaran per kata yang akan kita dapatkan. Di sini tertulis ya, 1000 kata, itu kurang lebih bayaran yang didapatkan adalah $16 atau sekitar 200.000. Sedangkan artikel-artikel yang ada di Google ini, mayoritas panjang katanya itu 500 sampai 1000 kata. Jadi kalau misalkan 5 artikel kita lolos semuanya, ya lumayan ya, bisa mendapatkan, anggap saja ya 1 juta per hari itu bisa dapat ya. Kalau misalkan lolos semuanya. Untuk artikelnya caranya cukup gampang ya membuatnya tadi. Pada intinya, semakin panjang artikel yang dibuat, semakin besar pula bayarannya. Contoh, ini word counter, jumlah katanya saya panjangkan misalkan. Nah, otomatis bertambah ya, seperti itu. Ini untuk perhitungan rata-ratanya. Dan untuk memulai langsung saja klik free author registration. Klik saja, kemudian pilih sign me up as a client. Nah, teman-teman silahkan isi semua ya di sini ya. Mulai dari nama depan, nama belakang, email. Untuk domain location kosongi saja nggak apa-apa. Kemudian nanti kalau sudah terisi semua kolom, centang 2 agreement ini, kemudian register. Ya mirip-mirip register ke sebuah website pada umumnya lah ya. Setelah mendaftar, nanti teman-teman bisa mulai menulis artikel di situs ini. Tinggal mengikuti instruksi yang diberikan. Nah, ini untuk opsi yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk opsi yang kedua, yang mana ini bayarannya lebih gede dibandingkan yang opsi pertama tadi. Nah, untuk opsi yang kedua ini, kita akan menggunakan website atau situs freelance, teman-teman. Bagi teman-teman yang masih belum paham apa itu website freelance, teman-teman bisa menonton video saya yang ini ya, yang judulnya 4 situs terbaik. Di sini sudah saya jelaskan apa itu website freelance.
Untuk situs freelance yang pertama yang akan kita gunakan adalah Fiverr.com. Jadi Fiverr.com ini adalah situs freelance yang mana kita bisa menjual artikel di situs ini dan nanti kita akan mendapatkan bayaran dari situ. Nanti teman-teman bisa register di sini ya dengan cara klik join. Dan untuk tutorial lengkapnya mengenai Fiverr ini, teman-teman bisa tonton videonya, linknya ada di deskripsi ya. Judulnya tutorial Fiverr lengkap. Oke, kemudian kita coba ketikkan di sini. Coba kita ketikkan artikel writing seperti ini ya. Kemudian search. Di situs ini yang menjual artikel itu ada banyak sekali dan harganya pun bervariasi. Ada yang $60, ada yang $50, kemudian ada juga yang $5. Ini tergantung dari si penulis atau si pembuat artikel tersebut. Nah, nanti kita akan melakukan hal yang sama. Kita membuat akun di Fiverr.com ini, kemudian kita juga akan membuat penawaran yang sama seperti ini. Harganya bervariasi, nah bahkan ini ada yang $120, ini 1 juta lebih ya. Ini coba kita klik dulu. Nah, ini ya, seperti ini. Ini cuma 500 kata, teman-teman. Ini menjualnya $120, 1 juta lebih. Ini 500 kata. Dan di sini sudah terjual 364 kali. Bayangkan saja ya, satu artikelnya itu 1 juta lebih, $120. Kalau dikalikan 364, teman-teman bisa hitung sendiri berapa. Ratusan juta ya. Dan ini sudah menjadi top rated seller. Artinya namanya ini sudah masuk dalam top di Fiverr. Seperti itu teman-teman. Paham ya? Jadi nanti teman-teman bisa buat akun di Fiverr. Tutorial lengkapnya itu sudah ada di deskripsi. Silahkan ditonton. Bagaimana cara memposting penawarannya dan lain sebagainya. Selain bisa menjual artikel di situs Fiverr ini, kita juga bisa menjual di puluhan situs freelance yang lain. Antara lain freelancer.com, kemudian truelancer.com, guru.com, peopleperhour.com, upwork.com, dan banyak lagi. Dan saya rasa jika teman-teman mencoba di situs-situs yang saya sebutkan ini sudah lebih dari cukup ya. Untuk linknya ini nanti semua saya cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa coba satu persatu, semuanya juga boleh ya. Tujuannya apa? Ketika artikel kita tidak laku di satu website, bisa jadi laku di website yang lain. Istilahnya tebar jaring, seperti itu ya. Paham teman-teman ya? Cara membuat artikel sudah bisa, tempat menjualnya juga sudah tahu. Kemudian saya beri bonus tips cepat menghasilkan. Tips yang pertama yaitu buat artikel yang berkualitas. Jadi jangan asal-asalan dalam membuat artikel, ya bisa jadi nggak laku. Dan cara untuk membuat artikel yang berkualitas sudah saya contohkan di awal tadi ya. Pakai cara itu. Kemudian tips yang kedua, buat penawaran yang menarik. Penawaran yang menarik itu maksudnya bagaimana? Di deskripsi teman-teman ya, di postingan saat menjual, itu nanti teman-teman di sini bisa isikan, jangan pendek seperti ini, tapi lebih panjang ya. Contohnya misalkan, I will write professional article atau readable articles dan lain sebagainya. Intinya yang membuat orang itu tertarik untuk membeli artikel dari kita. Seperti itu. Jika teman-teman bingung, teman-teman bisa mencontoh kompetitor ya. Seperti ini, tapi jangan ini jelek. Nanti bisa contoh yang lain aja, ya yang kira-kira itu penawarannya tuh menarik, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga, jangan memasang harga terlalu tinggi, apalagi untuk akun yang baru buka. Jadi ini kita untuk mencari pelanggan dulu, teman-teman. Jika kita sudah mulai mempunyai pelanggan, orderan sudah mulai rame, barulah kita bisa naikkan secara perlahan tuh harganya. Kemudian tips yang terakhir, berikan bonus tambahan. Contohnya seperti apa? Misalnya order 10 artikel gratis 1 artikel. Seperti itu ya. Toh cara bikinnya gampang banget. Nggak ada ruginya untuk awal-awal kita buka jasa. Paham teman-teman ya? Jadi kesimpulan dari project ini adalah kita membuat artikel dengan bantuan Google News, kemudian kita susun ulang kalimatnya. Setelah artikelnya jadi, kita jual di situs-situs freelance seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Paham ya? Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Perlu diingat, semua cara mendapatkan uang dari internet itu tidak ada yang instan, teman-teman. Tetap diperlukan usaha yang konsisten dan serius untuk benar-benar bisa menghasilkan. Jika gagal, coba lagi, perbaiki. Seperti itu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan cara, trik, dan kreativitasnya masing-masing untuk hasil yang lebih maksimal. Jika tertarik untuk mengerjakan proyek ini, silahkan dicoba. Jika tidak, teman-teman bisa coba metode menghasilkan uang yang lain yang sudah saya share di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja dari rumah.